Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalim ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kita rahmat, hidayah, kesehatan, dan beribu-ribu kenikmatan yang mungkin tidak bisa kita hitung banyaknya kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga marilah kita mendoakan bagi keluarga kita atau mungkin saudara kita atau teman-teman kita yang saat ini sedang dalam kena musibah atau mungkin sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan keringanan sakitnya, memberikan kesembuhan yang sempurna. Tak lupa kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita selalu nanti syafaat dan pertolongan beliau nanti di akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin sering mendengar istilah atau kata-kata kita itu perintis bukan pewaris. Nah, kata-kata itu sering sekali kita dengar mungkin di obrolan keseharian kita, atau mungkin kita sedang membaca di media sosial, sering sekali kita mendapati kata-kata kita ini perintis bukan pewaris. Banyak sudut pandang dari kata-kata tersebut, mungkin bisa jadi menjatuhkan kita, atau mungkin bisa jadi menjadi penyemangat kita semua. Nah, sekarang dalam konteks kali ini dari sudut pandang agama, kita ambil dari segi positifnya. Jadi dalam cara pandang yang positif itu bisa memberikan kita semangat untuk bekerja dalam mencapai atau menuju kemakmuran di dunia ini, dan mudah-mudahan nanti bisa menopang untuk kemakmuran kita di akhirat nanti. Semoga Allah SWT mempermudah langkah kita untuk menuju hal seperti itu. Amin. Tentunya dalam konteks agama Islam, semangat dalam bekerja dilakukan dengan cara yang baik dan tentunya yang halal. Apalagi kalau kita sebagai laki-laki, yang mana kita nanti sebagai kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita kelak. Walaupun mungkin saat ini kita dari silsilah atau dari keturunan keluarga yang kaya dari segi perekonomiannya atau istilahnya pewaris, tapi apakah itu bisa menjamin ke depannya gitu kita akan tetap di masa kejayaan atau kemakmuran kita? Belum tentu, wallahu alam. Nah, pada kali ini kita ambil sisi positifnya untuk kata-kata tersebut. Oke. Sebelumnya, ibu, bapak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita sadari bahwa mencari nafkah itu bernilai sebuah ibadah, atau istilahnya ibadah ghairu ma'dhoh. Nah, tetapi yang membedakan apa? Bekerja, kalau kita asal bekerja dan naudzubillah min dzalik, kalau bekerjanya pun bukan pekerjaan yang baik, itu juga membawa kita ke dalam kemaksiatan dan dalam keterpurukan. Nah,
Jadi kalau suatu pekerjaan itu bernilai ibadah atau ghairu madhoh itu yang membedakan atau kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah niat. Nah, niat itu yang membedakan pekerjaan yang kita kerjakan bernilai suatu ibadah atau tidak. Mungkin dalam hadis yang sudah sering sekali kita dengar, innamal a'malu biniat. Nah, segala sesuatu itu kita awali dengan niatnya. Itu yang membedakan kita dengan kita sebagai orang muslim mungkin dengan yang lainnya, yang kadang pun kita juga tidak mengetahui sebenarnya yang termasuk ibadah ghairu mardhoh itu ada banyak. Selain bekerja, kita berbakti kepada orang tua pun juga merupakan sebuah ibadah. Kita menjaga kebersihan, anadomato minal iman, kebersihan, rasa sabar, syukur, atau mungkin kita menolong berbuat baik dengan orang lain pun itu sebenarnya juga sudah merupakan ibadah atau ghairu mardhoh. Dan mungkin juga bisa melawan hawa nafsu. Dalam artian ini mungkin hawa nafsu yang membawa ke ketidakbaikan. Ibu bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam istilah Jawa itu ada ungkapan ono dino ono upo. Nah, di situ kita percaya bahwa setiap yang kita kerjakan itu akan mendapatkan hasil. Jadi salah satu motivasinya di dalam istilah Jawa itu ono dino ono rupo. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bahwa manusia terlahir di dunia ini dengan rezeki dan nasib yang pasti berbeda-beda. Yang terlahir dari keluarga segi perekonomian yang kaya raya, ya seperti berkecukupan, alhamdulillah. Kalau terlahir dari keluarga yang biasa, rezeki yang pas-pasan, sekedar untuk kebutuhan makan sehari-hari saja, juga alhamdulillah. Nah, di situ malah kita bisa menjadikan sebagai penyemangat kita, semangat jiwa juang yang tinggi untuk mencari rezeki atau tambahan hal tersebut biasanya disebut dengan perintis gitu ya, untuk yang perintis dan pewaris. Namun yang perlu kita harus ketahui bahwa manusia itu pada akhirnya akan dituntut dewasa dan dituntut untuk pribadi yang mandiri. Tidak selalu menggantungkan hidupnya itu kepada orang tua, walaupun orang tua atau keluarganya itu dari keluarga yang mungkin berada. Di sisi lain, seseorang itu pasti akan menanggung kebutuhan dalam kehidupannya. Misalkan kalau kita nanti sebagai laki-laki itu harus kuat, harus bekerja keras. Karena kita wajib menafkahi istri dan anak-anak. Bahkan ada juga generasi yang harus kita tanggung kebutuhannya, misalkan orang tua. Apabila orang tua kita itu sudah tidak bisa bekerja, otomatis kita secara mencukupi kebutuhannya itu dari istri, anak-anak, dan orang tua kita. Atau mungkin istilah zaman sekarang itu disebut generasi sandwich. Jadi kita juga masih mencukupi kebutuhan orang tua dan anak dan istri kita. Nggak masalah, nggak apa-apa, asalkan kita bisa menjadi pribadi yang pekerja keras dan kita yakin insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Walaupun dalam kerasnya hidup dijalani dengan perjuangan yang keras dan bekerja dalam mencari sesuatu, kita pastikan yang halal agar terhindar dari perbuatan meminta-minta. Naudzubillah min dzalik. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wasakuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya menyembah kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ibu, bapak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengupayakan makanan, minuman, atau kebutuhan lain yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, pastikan yang halal dan baik. Maka kita perlu usahakan dengan cara yang baik dan halal pula. Carilah rezeki dan bekerjalah dengan cara yang sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan syar'i, tuntunan agama.
Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati wa yunabba'ukum bima kuntum ta'malun." Astagfirullahaladzim. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberikan kepada kamu yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ibu, bapak, dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan apa saja yang kita lakukan, termasuk dalam kita bekerja. Maka dari itu tidak ada pekerjaan yang hina di mata Allah selama itu dilakukan dengan cara yang baik dan halal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, sungguh orang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik itu memberinya atau menolaknya. Jadi diajarkan kita sebagai orang muslim itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Allah satu lagi yang membuat kita semakin kita bersama dalam bekerja, bahwa Allah itu akan memberikan balasan yang istimewa bagi pekerja atau pencari nafkah untuk keluarganya. Dalam hadis disebutkan yang artinya kurang lebih, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan semata-mata karena Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karenanya. Bahkan makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Bapak, Ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa saya sampaikan, keterbatasan dari yang saya bisa, mudah-mudahan berguna. Kalau ada kesalahan murni dari pribadi saya sendiri, kalau ada kebaikannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita diberikan kekuatan dalam kita mengarungi kehidupan ini, dalam kita memikul amanah kita sebagai seorang laki, sebagai kepala keluarga, bekerja keras dengan yang halal dan yang baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.